Ustadz, orang yang hijrah pasti diuji dulu ya. Adakah kiat dan tips untuk melewati ujian ini? Nah, jadi kalau bicara tips agar kita dapat melewati ujian ini, yang pertama tadi, ilmu bahwasanya kita akan diuji. Seperti seorang tentara, ketika dia masuk, naik kelas semuanya, dia mau jadi perwira atau gimana, dia udah dikasih tahu, engkau mau masuk bener, konsekuensinya engkau akan diuji nih. 1, 2, 3, engkau nggak boleh pulang ke rumahmu. Engkau akan dikirim ke sana, engkau akan ke hutan ini itu. Ketika dia tahu dengan alur ujian ini, maka dia akan mempersiapkan diri. Dan kita harus beriman bahwa bumi ini sejatinya adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan tadi engkau hijrah diuji, engkau udah lama hijrah, ini baru hijrah setahun diuji. Nanti 10 tahun engkau sudah hijrah, engkau tetap akan diuji. Jadi memahami tabiat hidup ini akan membuat orang jadi sadar ketika ujian datang, ya memang udah kayak gini, aku tahu gitu, aku akan diuji gitu. Yang kedua, sabar. Sabar itu menahan diri. Yakin dengan balasan yang Allah akan berikan. Penghuni surga itu, bagaimana masuk surga? Allah mengatakan, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Mereka mendapatkan balasan itu karena kesabaran mereka. Bagaimana para malaikat ketika menyambut penghuni surga? Mereka mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian. Maka Nabi SAW ketika melihat keluarga Ammar bin Yasir disiksa, apa yang dapat beliau lakukan? Beliau mengatakan kepada mereka, Sabran ala Yasir. Sabar keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Tempat yang dijanjikan buat kalian surga. Kalau kalian bersabar. Gitu. Sehingga ini akan mendorong kita untuk dapat bersabar menghadapi ujian yang akan datang. Kemudian yang terakhir berdoa. Karena setiap sholat kita juga sudah mengikrarkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yang konsekuensinya kita nggak akan bisa beribadah dengan baik kecuali dibantu sama Allah. Maka jangan berhenti berdoa, meminta perlindungan, meminta pertolongan, dan tunjukkan bahwa kita memang sangat fakir dan sangat membutuhkan pertolongan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian cari kawan-kawan yang akan memegangin kita. Ketika kita mau kabur, dipegangin lagi. Ketika kita mau jatuh, diangkat lagi sama dia. Itu faedahnya teman-teman yang soleh. Barakallahu fikna. Nah, Ustadz, jazakallahu khair.